Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Nafi Araisi dari kelompok KKN 38 dan penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanjaya Madura di Kelurahan Demangan, Bangkalan, yang akan menjelaskan tentang media pembelajaran akuntansi dasar untuk SMA. Yang pertama itu ada pengertian akuntansi, yaitu sebuah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi dalam suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian sejarah akuntansi yaitu oleh Luca Pacioli, dokumentasi akademik pada tahun 1494 di salah satu bab buku Luca Pacioli dengan judul Summa de Arithmetica Geometria Propertia et Proportionalita. Akuntansi sebagai sistem. Yang pertama input, itu ya seperti transaksi. Yang kedua prosesnya itu penyiapan transaksi, pencatatan transaksi, penyajian informasi. Yang ketiga ada output sendiri, di sini ada informasi laporan keuangan. Selanjutnya penggunaan informasi akuntansi. Informasi akuntansi pertama itu digunakan oleh investor, karyawan, pemberi pinjaman, supplier, kreditor bisnis lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat luas. Selanjutnya ada 3 pilar pengembangan akuntansi. Matematika, yaitu persamaan akuntansi dasar, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Prinsip-prinsip dasar, kerangka dasar standar akuntansi keuangan, yaitu contohnya IFRS, rancang bangun, yaitu contoh format laporan posisi keuangan dan opsi pencatatan aset tetap berwujud. Pilar matematika, yaitu pilar matematika merupakan pilar pertama dan pilar utama yang harus terjaga keberadaannya, yaitu seperti teori di bawah ini, penggunaan dana sama dengan pemerolehan sumber dana. Pilar matematika yaitu persamaan akuntansi dasar, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Persamaan akuntansi ekstensi yaitu aset plus beban, liabilitas plus ekuitas plus penghasilan. Selanjutnya itu contohnya aplikasi matematika. Toko Ading menggunakan dana 10 juta dalam bentuk aset, yang mana dana tersebut diperoleh berasal dari sumber liabilitas yaitu 3 juta dan sumber ekuitasnya 7 juta. Nah, aset sendiri ditulis 10 juta sama dengan liabilitasnya 3 juta ditambah ekuitas 7 juta. Nah, aset sendiri di sini yaitu merupakan bentuk-bentuk penggunaan dana. Sedangkan liabilitas plus ekuitasnya sendiri merupakan sumber-sumber perolehan dananya. Aplikasi matematika selanjutnya yaitu toko Adil membeli aset berupa bahan habis pakai sebesar 15 juta secara kredit. Nah, contohnya seperti ini. Prinsip-prinsip dasar, yaitu pilar prinsip dasar ini merupakan hasil pemikiran yang disepakati oleh para pemerhati akuntansi dalam pengembangan maupun pemanfaatan akuntansi. Pilar prinsip dasar berasas pada ketepatan sehingga dapat berubah atau bahkan berganti seiring dengan pengembangan kebutuhan. Contohnya prinsip-prinsip dasar yaitu seperti GAAP dan IFRS. Prinsip-prinsip dasar yaitu IFRS tadi merupakan International Financial Reporting, yang merupakan suatu kumpulan standar yang berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh IASB, International Accounting Standard Board. Rancang bangun. Nah, pilar rancang bangun memberi ruang yang cukup bagi masing-masing pengguna untuk mengembangkan akuntansi, menghasilkan produk akuntansi yang sesuai kebutuhan dan keinginan pengguna. Yang kedua, pengembangan pilar rancang bangun ini harus selalu mematuhi kedua pilar lainnya, yaitu pilar matematika dan prinsip-prinsip dasar yang tadi. Siklus akuntansi, yaitu yang pertama tahap penyiapan transaksi. Ada fungsi pengidentifikasian, fungsi pengukuran, fungsi pendokumentasian. Yang kedua, tahap pencatatan transaksi. Di sini ada fungsi penjurnalan, fungsi pemindahan buku-bukuan. Yang ketiga, tahap penyajian informasi, yaitu fungsi penyajian informasi keuangan.
merupakan siklus akuntansi yang selama periode berjalan, yaitu penginputan dan pemrosesan. Langkahnya yaitu pengidentifikasian transaksi, pengukuran transaksi, pendokumentasian transaksi, verifikasan transaksi seperti penjurnal, yang terakhir mengklasifikasikan transaksi yaitu seperti melakukan posting. Dan pada akhir periode penyusunan laporan keuangan yang pertama itu pembuatan daftar saldo sebelum penyesuaian, pencatatan penyesuaian termasuk pencatatan pengoreksi. Yang ketiga pembuatan daftar saldo setelah penyesuaian. Yang selanjutnya penyusunan laporan laba rugi, pencatatan penutupan, penyusunan laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Kemudian yang terakhir pencatatan pembalik jika diperlukan. Nah, berikut ragam profesi akuntan, yaitu yang pertama penyusun laporan keuangan, analis laporan keuangan, auditor, praktisi perpajakan, manajer keuangan, pengembangan sistem informasi, dan akuntan pendidik. Nah, mungkin cukup sekian media pembelajaran akuntansi dasar dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.